Move on adalah sebuah keputusan di mana lo memilih untuk merelakan apapun yang telah terjadi di masa lalu. Move on ini mungkin bisa diartikan juga ketika lo sudah merasa cukup dengan apapun yang terjadi sebelumnya, yang mana hal itu biasanya menyakitkan lo. Banyak yang mengartikan move on ini menjadi melupakan atau berjalan terus ya. Dan ngomongin tentang melupakan nih, ini kita bisa kaitan sama the decay theory atau teori kerusakan. Kerusakan ini sebenarnya kaitannya lebih ke memori atau ingatan lah ya. Jadi Edward Thorndike dalam buku The Psychology of Learning pada tahun 1919 itu menemukan teori ini. Ia berpendapat bahwa lupa dapat terjadi karena informasi yang pernah disimpan dalam ingatan tidak pernah atau jarang digunakan, sehingga lama-kelamaan akhirnya mengalami kerusakan atau hilang dengan sendirinya. Nah, dikaitkan dengan move on itu sendiri, kenapa sih banyak yang bertanya, kenapa move on itu susah? Karena pada momen ketika kita mengalami kesedihan, kekecewaan, kegalauan, atau momen lainnya pada pertama kalinya, pasti pikiran kita susah lepas dari hal tersebut. Dan itu mengakibatkan kita untuk memikirkannya berulang-ulang kali. Dikaitkan dengan teori di atas, lupa itu kan tadi dapat terjadi ketika memori itu tidak pernah atau jarang digunakan kan. Jadi itulah kenapa move on itu susah. Tapi ada nggak sih cara cepat biar kita bisa move on? Hipotesis sementara mungkin kita cuma bisa ngasih waktu ke diri kita sendiri untuk mengalami proses melupakan tersebut. Hal ini karena move on itu ada di tahap terakhir atau di acceptance dalam teori 5 tahapan kesedihan. Masih ingat bab kemarin kan? Nah, kembali lagi, yang namanya melupakan 100% sebuah momen yang menyakitkan itu hampir mustahil, kecuali orang tersebut mengalami gegar otak. Terus apakah sama sekali tidak ada cara yang cepat untuk move on? Ini sebenarnya subjektif, tapi begini. Kita kembali lagi waktu kita SD dulu di pelajaran IPS, lebih tepatnya kalau pas SMP itu ada di pelajaran ekonomi. Ada yang disebut dengan barang substitusi. Artinya, sebuah barang yang dapat menggantikan sebuah barang lain sesuai dengan nilai dan fungsinya. Nah, begitupun move on. Jadi ketika kita berniat untuk melupakan si A nih, tapi kita sendiri untuk berjuang melawan itu, pasti akan lebih susah daripada kita sama si B untuk membantu kita melupakan si A tadi. Jadi jelas ya, selain waktu, kita juga membutuhkan substitusi untuk melupakan tentang sebuah kenangan itu. Namun substitusi ini sebenarnya nggak berupa harus seseorang sih, tapi bisa juga sebuah kegiatan, benda, atau barang apapun yang dapat membuat perasaan kita menjadi bahagia. Misalnya, ada tipe orang yang kalau lagi patah hati, atau menemukan sebuah momen yang kesedihan gitu ya, itu malah sukanya jalan-jalan, atau pergi yang jauh untuk melupakan semuanya. Ada yang suka baca buku, ada yang suka mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah ini gue gak tahu bener apa nggak sih, tapi ada kata-kata kayak gini. Ketika orang lagi dengerin lagu, kalau orang itu sedih pasti baca liriknya, kalau orang itu happy pasti denger nadanya. Ini nggak tahu sih ya bener atau enggak. Nah di situ terlihat juga sebenarnya musik dapat menjadi sebuah substitusi juga kan. Tapi kembali, semua itu hanyalah konsep dan teori. Jika ingin melupakan sesuatu, yang utama adalah individu itu sendiri. Apakah dia ingin mencoba melupakan atau tidak. Jadi kasih aja waktu kepada diri lo sendiri untuk berpikir, apakah memang harus sekarang lupain, atau malah nanti, atau lo nggak mau lupain juga, itu kembali kepada diri lo sendiri. Jadi itu ya tentang move on ya. Selain melupakan sebuah hal, move on juga berarti lo mencari alternatif lain. Apa yang bisa lo lakukan ke depannya agar menjadi lebih baik. Sekian dulu episode kali ini, gue akan menutup dengan kata-kata seperti ini. Mungkin terkadang kita selalu mengeluh tentang lupa. Tapi ingatlah bahwa yang namanya lupa atau melupakan, itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Bayangin kalau misalnya kita nggak bisa lupa atau melupakan sebuah hal selamanya, maka kita akan sakit selamanya.